Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiatin wa syitr fatima alaina ni'mataka wa afiataka wa syitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, hari Senin 23 September 2024 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Katakan riwayat singkat atau yang hal-hal yang berkaitan dengan profil atau keberadaan atau hal apapun yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Yang pertama, kenalkan saya Ustadz Nur Fauzan, ya, selaku pendiri, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah ini. Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah ini berada di Desa Tegal Aren, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Saya ambil nama Ulul Azmi itu terinspirasi dari perjuangan Rasul-Rasul Allah yang Allah gelari dengan Ulul Azmi. Ya, jadi inspirasinya penamaan Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah ini adalah terinspirasi dari kegigihan perjuangan para rasul-rasul Ulul Azmi itu, ya. Dan Karimah saya ambil dari nama orang tua saya, dari nama ayah saya yaitu Karim, sehingga untuk memuliakan, untuk katakan takzim kepada orang tua saya jadikan nama Karimah ini menjadi bagian dari nama Pesantren Ulul Azmi Karimah ini. Saya terinspirasi atau tergerak untuk mengembangkan syiar, mengembangkan dakwah, mengembangkan pendidikan Islam di kampung halaman saya ini, di Desa Tegal Aren ini. Ya, tentunya setiap saya pulang kampung dari perantauan, setiap saya pulang kampung dari tempat saya beraktivitas di Jawa Tengah, yaitu di Kota Bumi Ayu, kota kecil yang merupakan kota santri. Di sanalah saya beraktivitas, ya, sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai mubalik, sekaligus juga sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren yang besar di Bumi Ayu, yaitu di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda Bumi Ayu. Lalu kemudian berbekal pengalaman selama 16 tahun mengajar di pondok pesantren yang besar itu, ya, kebetulan saya mengampu bidang studi bahasa Arab, ya, sebagai basic saya, sebagai latar belakang saya, ya. Dan karena itu kemudian saya terinspirasi untuk mencoba mengembangkan dunia pendidikan Islam di kampung halaman. Saya mulai, ya, dari nol. Saya mulai dari titik, bahkan, ya, dari mulai saya membeli lahan, kemudian menempati suatu gubuk, ya, gubuk kecil, ya, gubuk kalau di sini kebetulan merupakan area pengrajin bata merah, ya. Desa Tegal Aren ini terkenal sebagai pengrajin bata merah, dan salah satu tempat
untuk pembakaran bata merah itu namanya gubuk ya. Kalau bahasa sininya namanya saung ya, saung bata untuk proses pembakarannya. Lalu kemudian saya sulap ya, saya ganti, maksudnya saya renovasi saung itu menjadi tempat belajar anak-anak, menjadi tempat tinggal saya, menjadi tempat belajar anak-anak. Berawal dari mulai anak-anak hanya beberapa anak ya, belajar Al-Qur'an, belajar mengaji, kemudian berkembang ya, berkembang, dan alhamdulillah pondok pesantren ini sekarang sudah berjalan 8 tahun. Jadi saya merintisnya, membukanya 8 tahun silam, sekitar tahun 2016 ya, 2016 ya. Jadi sudah berjalan 8 tahun. Alhamdulillah sekarang santri ya ada beberapa santri, tapi ya masih santri kalong namanya. Santri kalong itu tidak mukim ya, artinya karena belum ada asrama, jadi mereka masih pulang pergi ke rumahnya ya. Santrinya masih santri lokal, santri dari daerah sini ya, warga sekitar sini. Mereka kalau pagi ke sekolah SD atau yang ke sekolah SMP, nanti mereka siang atau sore sepulang dari sekolah mereka ke pesantren untuk belajar agama. Alhamdulillah ya, kembali saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, berterima kasih juga kepada para muhsinin yang telah banyak berkontribusi untuk membantu pengembangan pondok pesantren ini dari nol sehingga sekarang kami sudah ada masjid, sudah ada kelas ya, 2 kelas untuk belajar. Di samping tentu di belakang masjid ini ada rumah saya sebagai rumah pengasuh. Dan program sementara ini kami masih total mengaji, tapi bukan berarti tidak belajar secara terstruktur, atau bukan berarti tidak belajar secara terprogram. Kami tetap, walaupun belum ada sekolah formalnya, kami membuka program-program khusus yang kami modifikasi sendiri ya, modifikasi sendiri. Misalkan kalau usia TK itu kami masih katakan dengan program TPQ ya, seusia TK yang belum bisa membaca Al-Qur'an kami masukkan ke dalam program namanya TPQ. Adapun yang sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, putra-putri atau anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dan usianya sudah usia SD, kami sebut programnya dengan program Tahasus Diniyatul Ula. Di mana di dalam program Tahasus Diniyatul Ula itu tentunya kami ajarkan materi-materi pesantren ya,